Ingat di tahun 2010, zaman dimana motor sport batangan lagi rame-ramenya, dan tiba-tiba Yamaha ngerilis motor yang bikin semua orang nengok di jalan. Yap, yaitu Yamaha Bison VZ16 generasi awal atau yang sering kita juluki sebagai Bison Karbu. Halo guys, kembali ke YouTube channel saya Ganang Widi. Jadi di sini saya akan mereview lagi di channel GWS Mokas ya. Jadi di sini adalah pusat jual beli motor bekas berkualitas di area wilayah Surakarta seperti ini. Hari ini di depan saya akan memberikan sedikit gambarannya terkait Yamaha Bison lansiran tahun 2010 yang saya jual, yaitu itu motor yang benar-benar jadi trendsetter ya pada zamannya ya, di tahun 2010-an lah. Di saat motor lain masih pada pakai ban ceking dan tangki kurus ya, Bison datang bawa aura street fighternya, moge look yang ya kelihatan intimidatif banget. Tapi gimana menurut teman-teman semua terkait Bison Karbu ini? Jadi ini kebetulan saya ada dagangan Yamaha Bison Karbu tahun 2010, dia warnanya abu-abu. Jadi tunggu apa lagi? Cek di video ya. Oke, jadi ini adalah Yamaha Bison Karbu di tahun 2010 ya. Nah, ini dia warnanya jatuhnya ke warna abu-abu. Kondisinya masih benar-benar mulus dan full orisinil. Kita mulai dari bagian depan terlebih dahulu. Oke. Jadi ini bagian depannya. Dia ini dulunya plat nomor di sini, tapi dipindah di sini. Tapi dudukan tetap tidak kita tutup tidak kita copot. Jadi tetap kalau sewaktu-waktu mau pindah plat nomor di sini juga bisa. Untuk Mika, walaupun motor udah tua di 16 tahun, tapi semuanya masih sangat bagus, masih sangat terawat. Lalu untuk spakbor juga masih bagus semua ya. Tidak ada body semuanya overall masih bagus lah, tidak ada pecah ataupun tidak ada minus. Nah, untuk ban sendiri, untuk ban depan ini dia menggunakan IRC Roadwinner ya, ukuran 100/80 ring 17 ya. Paling nanti PR-nya adalah kalau teman-teman beli Bison Karbu saya ini, dia bannya sudah agak tipis. Nah, beli di marketplace paling cuma dengan 100 sampai 150 ribu lah, udah dapat ban tubeless. Jadi PR-nya cuma satu, yaitu ban depannya saja. Oke, selanjutnya ke bagian samping ya. Nah, bagian samping kita lihat ini adalah bagian sebelah kanannya. Bentuk ini cuman baret stiker wajar karena pemakaian udah 16 tahun, baret wajar pemakaian. Tapi overall semuanya masih dalam kondisi yang mulus, orisinil, masih seperti like new lah bahasanya kayak gitu, terawat benar-benar. Ini tangkinya masih bagus, ini juga sayapnya juga masih bagus, mesin semuanya bagus, alhamdulillah semuanya kering normal. Tidak ada masalah, kickstarter bisa, engkol maupun double starternya seperti itu. Dia masih karbunya juga masih bagus. Lalu kalau mau engkol seperti biasa ya, kalau Bison ini kita angkat terlebih dahulu baru kita engkol. Oke. Nah, ini bagian knalpotnya. Knalpotnya masih orisinil ya, cuman kita tambahin di sini semacam silincer. Jadi suaranya agak ngebas sedikit. Nanti untuk seperti apa suaranya nanti akan kita nyalakan pada saat motornya kita nyalakan ya. Oke, ini bagian sayap sampingnya semuanya masih overall bagus semua, no minus. Bannya juga masih bagus untuk yang belakang. Ini menggunakan Corsa ukuran 130/70 ring 17. Semua masih bagus. Shock breaker juga bagus, tidak ada rembesan semuanya. Oke, lalu kita ke bodi yang sebelah kiri. Bodi yang sebelah kiri masih sama. Kita lihat dari depan, rating semua kelistrikan masih nyala semua, no issue, semuanya bagus. Shock depan juga masih bagus, nggak ada rembesan oli pun. Ini juga masih sama ya, sayap bawah maupun di tangki semuanya masih dalam kondisi bagus dan normal semua seperti itu. Lalu untuk blok mesin, alhamdulillah masih bagus semua, nggak ada kebocoran di oli mesin maupun di yang lainnya. Karbu juga semuanya masih normal. Nah, ini kalau bisa rest bisa on, semuanya masih normal semua. Kita lihat ini standar 2, standar samping semuanya masih bagus. Lalu
Di bagian belakang sayap-sayapnya pun juga masih bagus semua, no minus. Rantai juga masih bagus, masih tebal semua. Ini bagian sampingnya. Oke. Lalu kita ke bagian belakang. Ini semuanya masih dalam kondisi bagus semua. Lampu rating kanan kiri masih nyala, ini juga masih nyala. Ini kebetulan platnya adalah plat B ya, plat B Jakarta. Surat-surat komplit semua. Seperti itu. Ini untuk bagian speedometernya. Kita lihat untuk speedometernya semuanya masih menyala dengan normal, tidak ada isu. Ini untuk lampu jauh, lampu rating kanan kiri. Masih nyala semua. Ini lampu indikator mesin. Oke, ini bensin masih nyala, kilometer. Ini adalah odometernya, sudah di 8.451 untuk tahun 2016. Ini masih low kilometernya. Dan ini untuk RPM mesinnya. Kunci, langsung kunci. Nah, ini untuk bagian stangnya, spion lengkap semua kanan kiri. Untuk bagian yang sebelah kanan bagian cut off, bagian lampunya dan bagian tombol starternya masih bagus semua. Rem juga masih bagus. Lalu untuk bagian kiri di sini dia ada lampu pas beam, ini juga pas beam juga. Lalu ini ada lampu rating dan ini klakson. Semuanya dalam kondisi bagus dan aman untuk kelistrikannya, seperti itu. Lalu untuk bagian tangki atasnya pun juga semuanya masih bagus semua, no minus. Kalaupun ada minus paling lecet-lecet pemakaian wajar karena pemakaian sudah 16 tahun. Jadi kalaupun ada lecet-lecet pemakaian seperti ini, ya ini wajar. Tapi so far masih bagus seperti itu. Untuk jok-jok pun di sini masih dalam kondisi yang bagus, jok-joknya no issue terkait jok. Paling pun kalaupun ada PR cuman di sini, ini pun wajar 16 tahun pemakaian. Kalaupun ada sobek-sobek dikit, tidak jadi masalah ataupun isu. Oke, sekarang kita nyalakan motornya. Oke, untuk nyalakan motornya kita bawa. Sekali jeng langsung nyala. Nah, dia seperti itu ya. Oke, untuk suara mesinnya seperti apa? Nih, kita lihat. Ini suara mesin pada saat idle, semuanya dalam kondisi yang normal, baik, tidak ada isu. Oke, masih halus mesinnya ini. Padahal sudah 16 tahun. Jadi teman-teman semua yang membeli motor ini dijamin aman lah. Insya Allah aman, terawat karena mesinnya masih masih bagus, masih halus. Lalu untuk suara knalpotnya seperti tadi saya bilang, ini suara knalpot pada saat dia idle. Lalu pada saat kita dia ada suara mesinnya juga masih aman. Lalu untuk kelistrikannya seperti apa? Nih, kita nyalakan lampu, kelistrikannya masih nyala semua. Oke, lampu rating juga ini kelistrikannya masih nyala semua. Pas beamnya juga masih nyala, ini juga masih nyala. Ini rating masih nyala semua. Rating depan, kita lihat yang belakang juga masih nyala. Terus kita ke samping, ke rating kiri, semuanya juga masih nyala. Nah, tombol klakson juga masih nyala seperti itu. Matikannya cukup gampang, tinggal kita menghidupkan engkol pun juga gampang, tinggal sekali selah. Wah, langsung menyala dia. Oke kan, ini mesin masih dalam kondisi normal semua. Jadi ini buka jok dari sini. Setelah buka jok, nah ini dalamannya semua masih bagus semua. Oke, no issue. Oke, semuanya masih dalam kondisi bagus untuk di dalam joknya. Oke, jadi kita masuk ke kesimpulan dari akhir video ya. Jadi di video tadi saya memperlihatkannya bagian tampak kanan, kiri, depan, belakang maupun atas dari Yamaha Bison Karbu di tahun 2010 ini yang saya jual di GWS Mokas. Semuanya alhamdulillah dalam kondisi ori dan normal, tidak ada isu maupun baik dari segi mesin maupun dari segi tampilan luar. PR-nya cuma satu, yaitu ban depan saja. So far yang lainnya dalam kondisi yang normal dan sudah dilakukan pengecekan oleh bengkel 3G Motor punya saya, seperti itu. Lalu
untuk kondisi secondnya ini saya buka di harga 5,5 juta nego. Untuk kondisi surat-surat komplit semua, dia platnya plat B seperti itu. STNK BPKB semuanya lengkap. Jadi buat teman-teman yang beli motor ini insya Allah aman semua seperti itu. Lalu untuk kelebihannya apa sih membeli di GWS Mokas ini? Yang pertama, untuk sektor mesin-mesin yang pasti sudah kita lakukan pengecekan di bengkel saya, yaitu 3G motor. Lalu yang kedua, untuk video jujurnya, full reviewnya juga sudah saya tampilkan semuanya di sini terkait Yamaha Bison tahun 2010 ini yang saya jual. Lalu yang ketiga, harganya kompetitif dengan surat-surat yang lengkap seperti itu untuk Yamaha Bison saya ini. Untuk yang lain-lainnya, saya kebetulan juga pernah mempunyai Yamaha Bison ya. Mungkin bisa lihat di channel di video yang pernah saya upload sebelumnya ya. Itu saya mereview jujur juga Yamaha Bison untuk penggunaan hari-harian seperti apa. Karena jujur saya adalah pengguna Bison cukup lama, hampir 2 tahun. Di situ untuk harian jamin top markotop. Untuk Yamaha Bison tahun 2011 ini seperti itu, bensin hemat, perawatan gampang seperti itu. Jadi kalau ditanya buat siapa motor ini, jelas bisa buat untuk kalangan semuanya, baik untuk pelajar, mahasiswa, pekerja, orang tua yang butuh motor, yang bisa buat touring ataupun buat harian, dan untuk pemeliharaannya gampang, bisa pakai beli Yamaha Bison ini seperti itu. Oke, jadi itu untuk ulasan terkait Yamaha Bison Karbu tahun 2010 saya ini. Ini ya teman-teman semua, kalau yang mau beli silahkan langsung ke admin kita ya, di IG di GWS Mokas atau ke nomor admin kita. Jadi jangan sampai teman-teman semua yang menginginkan Bison terus Bisonnya sudah sold out terlebih dahulu seperti itu. Jaminan barang bagus. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman semua yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Kepuasan pelanggan adalah prioritas kami. Salam baik dari GWS Mokas. Oke, bye.